Yang dalam kurung mana ini? Ini. X min 1 kuadrat, Mbak. Ini X min 1 kuadrat. Sama dengan 4. Yang atas ini. Yang atas ini min. Kan ini rumusnya kan min B per 2, ya kan? Min B per 2. Berarti kan nilai B-nya kan 2. Berarti dimasukkan min dikali dengan min 2 per 2 kuadrat. Berarti kan min 2 kan sama dengan 2. 2 per 2 kan 1. 1 kuadrat kan dia sama dengan 1. Dia kenapa dia hasilnya bisa sama dengan 1? Di ke atas ini sudah paling atas, Mbak. Yang lain sudah. Segini ya. Oke, kalau sudah. Sekarang kita lanjut. Poin yang ketiga adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Jadi eh, kalau bentuk persamaan kuadratnya dia dalam bentuk yang susah untuk difaktorkan, dia ada alternatif dengan menggunakan rumus. Yaitu rumusnya X1 2, kita gedein dulu. X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalau seandainya ada persamaan 2X kuadrat min 2 akar 3 gitu ya, X plus 85 sama dengan 0. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini karena kan akar 3 nanti kita nggak bisa memfaktorkan kan susah. Dimana untuk nilai di depan X kuadrat ini adalah nilai untuk A. Kemudian yang di depan X itu adalah nilai untuk B. Dan yang dia tidak ada apa-apa, nggak ada faktor X-nya, dia disebut dengan C. Itu nanti kalau masukkan berarti dari patokan ini kita bisa menentukan mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya. Oke. Kita mengerjakan soal yang halaman 23 seperti di contoh soal itu. Oke. Oke, kalau di contoh soal itu kan dia ada min 3x kuadrat plus 5 akar 3 X min 4 per 16 sama dengan 0, ya kan? Di sini A-nya yang mana? A-nya yang mana? Ada yang tahu? Min 3. Ini sebagai A. B-nya? B-nya yang mana? 5 akar 3 sebagai B. C-nya? C-nya yang 4 1 per 6. Dia sebagai C.
Kemudian kan tadi rumus ini kan sebagai A, berarti dari sini kan diketahui A sama dengan min 3. Tandanya diikutkan juga Mbak ya kalau nulis. Jadi A sama dengan min 3, kemudian B sama dengan 5 akar 3, dan C-nya sama dengan min 4 1/6. Oke, kemudian Mbak lihat rumus untuk X12. Berarti kan X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti tulis ya. Berarti kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya kan? Dari sini B-nya berapa? Berarti kan min B-nya kan ini, jangan lupa B-nya ini. Berarti min 5 akar 3. Ya kan? Ya kan? Plus minus B kuadratnya berapa? B-nya berarti B-nya 5 akar 3 kuadrat. Ya kan? Dikurangi 4 ditulis lagi. A-nya berapa? 4 dikali A-nya min 3. Kemudian C-nya dikali lagi min 4 1/6. Ditutup kurungnya. Ini berarti kurungnya akarnya jauh sampai ke sana. Kemudian dibagi dengan 2A. A-nya sama dengan kali min 3. Ya kan? Dari sini kita tulis lagi. Kan ini tetap min 5 akar per 3. Min 5 akar per 3. Plus minus akar 5 akar 3 kuadrat. Sama dengan berapa nilainya? Berarti kan 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti berapa? 25 dikali dengan 3. Ya kan? Bener gak? Dikurangi 4 dikali akar 3. Ini nanti aku takutnya X. Bentar. Ini bukan X loh ya ini. Ini kali. Ini bukan X. Ini kali. Tak kasih tanda titik ya. Titik ini kali. Nanti takutnya saya dikiranya kali. X. Ini. Jadi 4 kali min 3 dikali 4/6. Ini 6. Sama dengan berapa? Berarti kan 4 kali 3 kali 4 dibagi dengan 6. Berapa? Yang jadi positif di dalam akar. Maksudnya nilainya itu tergantung Mbak, tergantung ABC-nya. Kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Itu kan ini 4, ini saya tulis lagi ya. Min 5 akar 3. B-nya kan positif Mbak, dimana dapat negatif? Kan B kuadrat, plus minusnya tetap di sini. Ya kan? B-nya lo 5 akar 3, bukan negatif 5. Plus minusnya kan di sini 5 akar 3 kuadrat kan berarti kan tetap nggak ada negatif. Dari mana negatifnya? Di soalnya kan nggak ada negatif B-nya. Yang di buku
Ya di buku yang mana? Min B ini min. Min tetap nilainya min. B-nya kan tetap ditulis B. B-nya kan positif, jadi kan tetap min. B ditulis positif, ya sudah, min 5 akar 3. Ya toh? Sudah, sekarang ini 4 kali min 3 kali 4 per 16 berapa nilainya? Ada yang tahu nggak? 12 kali 25 per 6 berapa? 12 kali 25 dibagi 6. 50. Berarti ini ada negatif dikali negatif berarti positif. Berarti positif 50. Ya kan? Dibagi 2 kali min 3 berarti min 6. Ya kan? 2 dikali min 3 kan min 6. Kemudian kita bawahnya min 5 akar 3 plus minus akar 75 dikurangi 50 dibagi min 6 sama dengan dihitung mbaknya coba dihitung. 4 kali 3 berapa? Dikali lagi dengan 4, 1 per 6 berapa? Tadi ngitung apa enggak? Coba 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 berapa dulu? 12. 4, 1 per 6 itu sama dengan berapa? 4, 1 per 6 itu berapa? 25 per 6 kan? 12 dibagi 25 per 6 berapa? 12 dikali 25 per 6 berapa? 12 dikali 25 per 6. 50 kan? Ya sudah, nilainya 50. Itu kenapa dia nilainya di sini dia menjadi 50. Makanya kan dia kalau di sini 50 kan 25 kali 3 kan 75. 75 dikurang 50. Berarti kan tinggal min 5 akar 3 plus minus akar 25 kali 3 min 50. Kalau dijabarkan kan min 5 akar 3 plus minus 75 per 50 dibagi min 6 kan? Berarti kan di sini ditulis lagi min 5 akar 3 plus minus 75 dikurangi 50 kan berarti akar 25. Ya kan? Dibagi dengan min 6. Oke, sekarang yang belum absen ya Mbak ya, namanya ditulis yang belum absen siapa saja. Kemudian min 5 akar 3 ditulis lagi. Plus minus akar 25 berapa? 5. Kemudian dibagi dengan min 6, ya kan? Kemudian kita jabarkan. Kita jabarkan berarti sama dengan X-nya kan ini tadi kan di atas kan X-nya kan X12. Berarti kita tulis X1 itu
itu sama dengan min 5 akar 3 ditambah 5 per akar 6 atau X2-nya sama dengan min 5 akar 3 negatif 5 per akar 6. Ya, gini kan? Kemudian di sini ada kan di sini sudah ada min 5. Ini kan ada 2x1 dan x2. Min 5 akar 3 plus 5 per 6 dan min 5 akar 3 min 5 per 6. Di sini ada min, berarti kan x1 dan x2-nya sudah ya, ada min 5 akar 3 plus 5 per min 6. Berarti kalau kita mau menghilangkan negatifnya, dikalikan dengan min 1, berarti x1-nya sama dengan 5 akar 3 min 5 per 6. Atau, aduh habis ya. Sebentar. Di sini kan ada 5 dan 5. Berarti kita keluarkan 5-nya. Di sini kan kita keluarkan 5-nya. Berarti di sini ada, kalau di sini ada negatif, di sini akar 3 min 5 dibagi dengan akar 6. Berarti ini kan hilang. Berarti tinggal 5 akar 3 min 5 dibagi dengan 6. Kalau yang di sini X2, berarti kan kita di sini negatif 5 akar 3 plus 5 dibagi dengan akar 6. Jadi di sini tinggal 5 akar 3, 5-nya dikeluarkan. Min 5 akar 3 plus akar 5 dibagi dengan min 6. Berarti sama dengan 5 per 6. 5 per 6 per 6 dikali dengan akar 3 plus akar 5. Begini nilainya. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa di modul dia menjadi negatif atau positif? Soalnya kenapa tiba-tiba di modul itu negatif langkah yang kedua, yang kolom terakhir, kenapa tiba-tiba dia negatifnya hilang? Padahal di situ mestinya dia masih tetap dalam bentuk negatif. Mbaknya dilihat modulnya yang halaman 23. Yang langkah kedua dari rumus, mbaknya perhatiin.
Bawahnya itu kan ada min 5 akar 3 plus minus akar 75 per 50 per 1, negatif 6. Kemudian negatif 5 akar 3 plus minus akar 25 dibagi min 6. Terus min 5 akar 3 plus minus 5 per 6. Kenapa sudah jadi 6? Seharusnya dia tetap dalam bentuk negatif. Itu modulnya berarti kurang negatif. Sorry, di sini dia ini bukan 5, ini 1. Ini 1. Karena dia ini Mbak, kenapa dia ini kan 5 min 5 akar 3 ditambah 5 dikurangi min 6, ya kan? 5-nya kita keluarkan, berarti kan min 5 dikeluarkan. Tinggal akar 3 min 1. Akar 3 min 1. Kenapa dia menjadi negatif? Soalnya ini kan sudah min 5. Min 5 dikali dengan positif. Sebentar. Plus 1, sorry, ini 1. 1. Mulai dari sini Mbak ya, yang X1 dan X2 ya. Diulang dari X1 X2. Kan di sini ada min 5 akar 3. Ini kan X12. Berarti kan min 5 akar 3 plus minus 5 per akar 6, ya kan? Di sini berarti X1-nya min 5 akar 3 plus 5 dibagi min 6. Nah, terus kalau nggak ngerti gimana? Nah, terus gimana kalau nggak ngerti? Ulang dari mana? Diulangi dari mana? Dari sini paham kan? Jadi dari sini sudah paham kan dari sini? Ya. Kita ulangi dari sini ya, yang X1 X2 ini ya. Jangan dilihat di modul Mbak, didengarin penjelasannya. Soalnya modul kadang-kadang juga salah. Sudah. Sekarang kan X1. X1-nya kan berarti di sini misalkan tadi kan X12. Kita tulis min 5 akar 3 ditambah dengan 5 dibagi dengan min 6. Di sini bingung nggak untuk X1-nya? Di sini kan ada X1 dan X2. Berarti X1-nya ini kan ada plus minus, ya kan? Kita misalkan aja berarti kan nilainya ini sama, kita tulis lagi min 5 akar 3 plus 5 per 6. Karena kan yang menentukan X1 dan X2 adalah nilai ini Mbak. Di sini ada positif dan negatifnya. Jadi kalau X1-nya itu positif, berarti nanti X2-nya dia adalah negatif. Jadi kita tulis kalau X1-nya itu min 5 akar 3 plus 5 per 6. Paham nggak sampai di sini? Kemudian untuk X2-nya itu sama dengan min 5 akar 3 negatif 5 per akar 6. Paham nggak di sini? Yang bedakan kan ini, positif dan negatifnya kan di sini, ya kan? Itu kalau X1 dia positif, X2 dia negatif. Oke. Sekarang kita selesaikan satu-satu. Untuk yang X1.
X1 kita keluarkan nilainya, negatifnya, berarti tinggal min 5. Ya kan? Kita kurung. Di sini ada min 5 akar 3. Berarti kita tinggal di sini ada akar 3. Soalnya kalau dikalikan min 5 dikali akar 3 akan sama dengan min 5 akar 3. Paham nggak? Di sini paham sampai sini? Kemudian karena di sini ada 5, di sini ada 5 berarti kita tinggal mengalihkan dengan 1, ya kan? Sedangkan di sini ada tandanya positif, di sini ada negatif. Supaya tandanya menjadi negatif juga berarti di sini harus tandanya sama dengan negatif supaya min 5 dikali dengan 1 sama dengan plus 5. Paham? Paham sampai sini? Kemudian dibagi dengan 1 dari mana? Karena di sini kan sudah ada min 5, ya kan? Di sini sudah ada min 5, sedangkan di sini plus 5. Min 5 dikali dengan berapa yang harganya sama dengan plus 5? Ya kan? Kalau di sini ada plus 5, di sini ada min 5 kan tinggal min 5 kali berapa yang dia harganya sama dengan 5, berarti dikali dengan min 1. Berarti kalau min 5 dikali min 1 itu sama dengan plus 5. Paham ya? Kemudian min 6-nya tetap ditulis di bawahnya. Ya kan? Berarti di sini ada negatif, di sini ada negatif, negatifnya bisa dicoret atau bisa dihilangkan. Ya kan? Negatifnya di sini bisa dihilangkan. Berarti nilainya tinggal sama dengan 5 kali akar 3 min 1 dibagi dengan 6. Oke? Paham ya sampai sini? Oke, ini untuk yang dia X sama dengan 1. Kemudian kita ganti untuk X sama dengan 2. Caranya sama, Mbak. Berarti kan di sini mbaknya ada min 5. Min 5 kita keluarkan. Berarti kalau di sini ada min 5, di sini ada min 5 akar 3, berarti kita kalikan dengan akar 3. Ya kan? Berarti kan min 5 kalau dikali dengan akar 3 dia hasilnya akan sama dengan min 5 akar 3. Sekarang ini dia ada min 5 juga. Di sini sudah ada min 5. Berarti min 5 dikali berapa yang harganya sama dengan min 5? Ada yang tahu? Plus 1. Ya kan? Kemudian dibagi dengan min 6. Ya kan? Berarti kan di sini ada nilai-nilai negatifnya. Negatifnya ini kita coret. Nilai negatifnya kita coret, hilang kan, habis kan? Ini juga coret. Berarti akan sama dengan 5 akar 3 ditambah 1 per 6. Ini nilainya X1 nya berapa dan X2 nya ini adalah nilainya ini. Kalau X1 nya 5 kali akar 3 min 1 per 6. Kalau X2 nya 5 kali akar 3 plus 1 per 6. Kenapa dia di soalnya dia beda? Karena